Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk kepada materi teks berita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian. Oke? Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa sih yang kamu lihat sekarang? What news today? Ya, gabung-gabung sedikit sama bahasa Inggris ya. Jadi materi kita hari ini yaitu adalah teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Oke, teks berita. Pengertian dari teks berita. Jadi teks berita, ada yang bilang berita adalah laporan kejadian yang aktual. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa berita adalah sebuah laporan peristiwa yang berupa fakta ataupun pendapat ya, yang aktual, terkini, yang isinya menarik dan penting. Jadi berita itu berisi tentang fakta, bukan cerita ilusi ya, ataupun pendapat-pendapat dari seseorang. Lalu hal yang kedua, media penyampaian berita. Biasanya kamu menemukan media penyampaian berita di mana aja sih? Oke, benar. Jadi media penyampaian berita itu dapat disampaikan melalui media cetak. Contohnya apa? Misalnya koran, majalah, tabloid, itu yang dikatakan sebagai media cetak. Kemudian siaran televisi, baik itu televisi lokal maupun televisi swasta. Kemudian siaran radio, kalau kalian yang punya radio pasti masih bisa mendengarkan berita-berita terutama di radio RRI. Kalau yang nggak punya radio, ya berarti nggak pernah dengerin ya. Tapi di HP-HP sekarang sih ibu rasa sudah ada radio-radio tapi nggak pernah kalian dengerin ya, karena buat kalian yang pertama adalah gaming, itu yang pertama. Kemudian media online ya, baik itu Instagram, Facebook, lalu Google Chrome, itu pasti menyediakan banyak berita, apalagi di Babe kalau kalian yang sering-sering buka. Nah, untuk membuat berita ya, jadi kita harus memiliki unsur-unsur apa sih yang ada di dalam penyampaian sebuah berita. Itu kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya adiksimba ya, atau kalau bahasa Inggrisnya 5W 1H. Adiksimba apa aja? Itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau bahasa Inggrisnya berarti what, when, where, who, why, how ya. Sama kan ya? Aduh, fasih banget bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang untuk apa? Nah, apa yang di sini dimaksudkan adalah berita itu harus memuat informasi mengenai hal apa yang sedang terjadi, kemudian di mana. Itu menanyakan informasi mengenai lokasi kejadian. Kalau kapan, berarti informasi yang disampaikan adalah kapan kejadian dalam berita itu terjadi. Kemudian siapa, berarti mengolah informasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Kemudian mengapa, jadi berita menginformasikan mengenai alasan atau latar belakang kejadian dari hal yang diberitakan. Kemudian bagaimana ya, bagaimana itu memuat bagaimana kejadian tersebut diberitakan. Oke. Lalu syarat-syarat berita. Nah, berita juga harus punya syarat. Jadi bukan cuma sekedar berita-berita kaleng-kaleng yang kadang nggak mutu itu diberitakan. Jadi ketika kalian menyampaikan suatu berita, kalian harus punya syarat-syarat tertentu. Ya, yang pertama, kalau berita itu merupakan fakta. Yang kedua, muatan isinya harus jelas. Ya, kemudian kata-katanya yang mudah dimengerti dan dipahami. Jadi bukan bahasa-bahasa anak sekarang. Ya, kalau bahasa anak sekarang hanya kalian yang mengerti, orang lain tidak. Kemudian
berita harus kejadian terkini atau belum lama terjadi. Misalnya kejadiannya tengah malam, otomatis pagi sudah disampaikan. Itu kalau melalui media televisi. Begitupun dengan media cetak. Paling penyampaiannya juga tidak terlalu lama. Kalau misalnya berita-berita yang lalu itu namanya sudah basi, ya. Kemudian berita itu harus seimbang, dia tidak memihak. Ya, jadi bukan karena faktor dia kepemilikan satu orang terus dia beritanya tentang dia aja, enggak. Kita nggak boleh. Berita itu harus netral. Ya, kemudian berita harus lengkap. Jadi unsur-unsur yang tadi, adik Simba atau yang sering kita sebut dengan 5W1H itu harus ada. Kemudian dia harus menarik. Pengemasan penyampaian harus menarik, terus bermanfaat. Karena kalau berita yang nggak menarik, orang nggak akan lirik dan nggak akan mendengarkan. Contohnya gosip, ya kan? Kalau beritanya itu cuma hoak, orang akan tertarik sekilas. Tapi kalau penyampaiannya cuma bertele-tele, orang nggak akan mau dengerin, ya. Kemudian dia disusun secara sistematis. Oke, nah kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam menyimpulkan suatu isi berita. Caranya bagaimana sih? Yang pertama kita harus mendata dulu unsur-unsur adik simbanya atau 5W1H-nya. Jadi kalian cari dulu dalam suatu berita, kamu cari dulu nih unsur-unsur adik simbanya, apa, di mana, kapan, siapa saja, mengapa, lalu bagaimana. Ya, kalian tulis dulu. Setelah kalian menyusun unsur tersebut, kalian ubah menjadi sebuah paragraf. Ya, bukan sembarang paragraf ya. Terus yang ketiga, kalian tulis unsurnya itu bukannya berurutan apa siapa kalau penyampaian kesimpulan. Jadi yang pertama kalian lihat unsur mana yang paling penting. Mungkin waktu kejadiannya atau pelakunya terlebih dahulu itu bisa. Yang penting dilihat unsur yang paling penting. Semakin dia tidak penting, dia penyampaiannya akan semakin di belakang. Bentuknya akan seperti ini. Susunan penyampaian sering disebut sebagai piramida terbalik. Jadi penyampaiannya akan mulai dari hal yang penting, paling penting ya, kemudian penting, terakhir adalah kurang penting. Ya, oke, itu aja sedikit dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat ya. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang dikit boleh kalian tanyakan. Tugas untuk kalian yaitu kalian buka LKS halaman 4. Di situ ada sebuah teks berita mengenai kisah Adi Pramudia. Ya, kalian boleh jawab pertanyaannya. Di situ unsur yang ditanyakan kebanyakan ya. Kemudian kalian buat kesimpulan. Oke, dari berita tersebut. Jadi dari berita itu kalian kan sudah nemuin unsur-unsurnya. Kemudian coba kalian sampaikan atau buat kesimpulan apa sih isi berita tersebut. Oke, itu aja. Salam, semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang selalu diberikan oleh guru kalian. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.